Every time you light my wish, I do wanna say it's you, my babe. I won't be too late. Halo teman-teman, pernah kalian berpikir apa sih arti sebenarnya dari konstitusi bagi kehidupan kita di sehari-hari, dan mengapa sih kita sebagai warga negara itu perlu gitu memahami dasar-dasar dari konstitusi? Nah, hari ini kami berenam dari Universitas Teknologi Yogyakarta, program studi Sistem Informasi, akan melakukan sosial eksperimen di Malioboro. Kita ingin mengetahui seberapa paham sih warga-warga Indonesia yang ada di Malioboro ini tentang konstitusi di Indonesia. Soal saja. Ayo guys. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Guys. Permisi Kak, boleh aku minta waktunya sebentar? Di sini aku mau tanya tentang konstitusi Pancasila. Di sini aku ada satu pertanyaan, nanti Kakak nebak ya. Jadi aku punya pertanyaan, jika boleh menebak, berapa kali sih UUD 1945 itu sudah mengalami amandemen? Menurut pengetahuan saya itu Undang-Undang 1945 itu sudah selama 4 kali amandemen, dan itu pada tahun 1999, 2000, 2001 hingga 2002. Oke Kak, terima kasih ya. Halo Kak, permisi. Aku mau minta waktunya sebentar, boleh gak? Jadi aku mau tanya-tanya nih. Kakaknya kalau boleh tahu mahasiswa? Iya. Nah, jadi karena berhubung kakaknya mahasiswa, aku mau tanya nih. Menurut kakak, warga negara Indonesia ini udah diperlakukan sama belum di mata hukum, dan udah sesuai Undang-Undang Dasar belum sih menurut kakak? Secara normatifnya dan tertulis di Undang-Undang Dasar itu warga negara itu kan memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum. Iya. Tetapi dalam penerapannya itu menurut aku itu masih kurang, mungkin perlu ada evaluasi lagi ke depannya gitu aja sih. Oke gitu. Oke, terima kasih ya Kak waktunya. Halo Kak, permisi. Kita mau nanya-nanya tentang konstitusi, boleh gak? Oh iya. Menurut kakak, apakah semua warga negara diperlakukan sama di mata hukum menurut Undang-Undang Dasar? Iya, sama Kak. Sama. Kenapa? Kenapa Kak? Sama, tapi sepertinya untuk sekarang hukum itu berlaku tidak adil, di mana uang itu digunakan untuk membeli hukum di Indonesia. Padahal seharusnya itu tidak boleh, karena kan di Indonesia itu berlaku demokrasi, jadi semua warga itu harus berlaku sama di mata hukum, seperti yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Makasih ya Kak. Iya Kak. Izin nanya ya Dek. Kalian tahu nggak di amandemen undang-undang itu berapa kali? 5 kali. Jadi gini, undang-undang itu diamandemen selama 4 kali. Tahun 99, 2000, 2001 sama 2002 gitu. Kemudian Satu lagi ya, kalian tahu nggak pasal berapa UUD mengatur tentang pendidikan di Indonesia? 1945. Pasal dalam undang-undang. 8. Pasal 8. Oke, jadi jawabannya itu pasal 31 gitu. Pasal 31 gitu. Oke. Ya udah, itu aja sih. Terima kasih ya, Dek. Ya, maaf mengganggu waktunya ya. Ibu, permisi mau minta waktunya sebentar, boleh? Buat ditanya-tanya. Izin ya Bu. Jadi di sini saya punya pertanyaan ya Bu. Menurut Ibu kalau kita berbicara tentang konstitusi, apa sih yang ada di benak Ibu? Konstitusi. Konstitusi itu kayak tentang
tentang undang-undang gitu loh. Iya. Kira-kira gimana sih menurut Ibu undang-undang yang ada di Indonesia itu? Oh gitu. Iya. Mungkin undang-undang yang harus keadilan ya. Kira-kira di Indonesia ini untuk penerapan undang-undangnya tuh udah baik atau belum sih menurut Ibu? Gimana ya? Kayaknya belum deh. Soalnya masih ada yang bisa di ini ya. Ya, belum. Masih ada yang bisa disogok-sogok ya. Iya. Nggak bisa lepas Indonesia. Yaudah gitu aja Bu. Terima kasih ya waktunya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, sukses. Permisi, izin nanya-nanya ya. Boleh nggak? Kayak gini, menurut kalian tahu nggak tujuan negara itu pada pembukaan undang-undang alinea berapa? Keempat. Benar sekali. Bisa ada yang menyebutkan? Bisa menyebutkan tujuan negara? Ada yang bisa jemput? Ada yang bisa? Iya sih. Ya, ayo siapa? Siapa yang bisa? Bareng-bareng ya? Bareng-bareng boleh. Wis kok besar. Siapa yang bisa? Iya. Siapa? Ya kita bisa. Iya. User. Iya, bareng-bareng nggak apa. Iya, memajukan bangsa. Kan itu Yang pertama untuk memajukan kesejahteraan umum, menjelaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial. Nah, menurut kalian nih, tujuan tadi itu masih relevan nggak sih di kehidupan perkembangan zaman yang saat ini udah berkembang gitu? Masih relevan nggak menurut kalian? Masih, oke. Kenapa masih relevan? Kan zaman sekarang itu kan perkembangan udah pesat gitu ya, teknologi. Kenapa masih relevan? Kalau menurut kalian nih, apa sih fungsi utama Undang-Undang Dasar 1945 untuk kehidupan bernegara gitu? Fungsi utamanya deh. ya menjadi pedoman hidup. Iya, benar, pedoman hidup. Jadi fungsi utama UD itu adalah untuk menjadi pedoman penyelenggaraan negara, dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita gitu, dan sebagai landasan bagi pemerintah dan warga negara dalam bertindak sesuai dengan hukum. Gitu. Nah, menurut kalian nih, apakah masyarakat umum nih sudah memahami belum sih isi Undang-Undang Dasar 1945? Sebagian sudah, sebagian Oh iya, kenapa gitu? Sebagian sudah, sebagian. karena masih ada beberapa yang melanggar. Oh gitu. Ulangi. Karena masih ada beberapa banyak yang melanggar juga. Jadi belum semua mematuhi atas undang-undang tersebut. Berarti masih sebagian yang. Ya sebagian. Kamu ada pertanyaan lagi juga? Udah. Cukup sekian deh, cukup saja ya. Makasih ya, makasih ya, maaf waktunya. Dari sosial eksperimen ini, kita belajar bahwa konstitusi bukan sekedar teks hukum, tetapi cermin kesadaran kita sebagai warga negara. Semoga video ini mengingatkan kita bahwa memahami dan menjaga konstitusi adalah tanggung jawab bersama. Terima kasih. Dadah.